Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami pada pagi hari ini dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, dan mampukan kami untuk senantiasa berusaha menjalani kehidupan ini seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari terjemahan baru 2, surat 1 Korintus 12 ayat 4 dan 5. Demikian sabda Tuhan. Ada berbagai karunia, tetapi satu roh. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Tema renungan saat ini adalah kolaborasi yang indah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita seperti ini. Tono memang pandai memainkan piano, namun soal suara, Tigor yang paling merdu. Magda yang terbiasa mengajar sekolah minggu, piawai dalam memandu acara. Namun soal penataan gaya, Paman Ari jagonya. Kolaborasi yang indah terjadi di malam tari dan pujian yang konsepnya disutradarai oleh Yopi. Pada malam itu aneka bakat berpadu menyajikan performance yang memukau. Karunia setiap orang memang berbeda, tetapi kolaborasi menghasilkan keindahan. Saudara yang terkasih, dalam surat Korintus, Rasul Paulus juga berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Ada berbagai karunia, tetapi satu roh yang memberikannya. Begitu pula dengan pelayanan. Ada banyak jenis dan wujudnya, tetapi hanya ada satu Tuhan. Itu berarti kepada setiap orang Allah memberikan karunia yang menjadi potensi dan talentanya. Hal itu antara lain yang membuat setiap orang menjadi pribadi yang unik. Masing-masing memiliki bakat tersendiri dan memainkan peran yang spesial. Karena itu seseorang tidak bisa mengklaim bahwa dirinya lah yang paling hebat. Mereka pun tak perlu berkompetisi untuk saling menguasai, melainkan berkolaborasi untuk menghasilkan karya-karya yang indah, supaya hidup menjadi berarti dan Tuhan sang sumber karunia yang dipuji. Mengacu kepada nasihat Rasul Paulus tadi, berarti kita tidak perlu minder, sombong, atau iri hati terhadap orang lain, sebab setiap orang pasti mempunyai potensi dan talenta. Saudara yang terkasih, karena itu kita harus mensyukuri setiap potensi yang kita miliki. Manfaatkan itu untuk memuliakan dan menyembah Tuhan. Hargailah potensi orang lain, berkolaborasilah dengan sesama agar menjadi kolaborasi yang indah, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui potensi yang kita miliki. Mari kita bangun karakter menghargai potensi sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, agar melalui potensi kita banyak orang yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas setiap potensi yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya kami dapat menghargai potensi kami dan juga potensi sesama kami. Mampukan kami untuk dapat berkolaborasi dengan sesama kami untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa
Untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik, kami mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang mengalami permasalahan atau kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati setiap karya kami hari ini, sehingga tidak hanya mendatangkan berkat bagi diri kami, tetapi juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas kemurahan dan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.